Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita bisa bertemu kembali dalam acara Suluh, Suara Penyuluh Kota Salatiga, hasil kerjasama antara penyelenggara Kristen Kementerian Agama Kota Salatiga dengan Radio Betani FM. Dalam acara Suluh pada kesempatan pagi hari ini, saya, Sugino MTH, penyuluh agama Kristen non-PNS Kecamatan Sidomukti, akan menyampaikan renungan singkat firman Tuhan yang terambil dari Injil Markus pasal 1 ayat 29 sampai dengan ayat 34. Dan tema kita adalah jamahan Bapa nyata di bumi. Sebelum bersama-sama kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita persiapkan diri kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Pagi hari Tuhan, kami sungguh mengucapkan puji dan syukur kami karena atas kasih dan rahmat-Mu, Engkau telah menyertai istirahat kami, sehingga kami bisa istirahat dengan nyaman, bisa istirahat dengan tenang, dan kami pada pagi hari ini dapat bangun kembali dalam kondisi yang segar bugar. Kami juga sangat mengucapkan puji dan syukur kami Tuhan, Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, buka hati pikiran kami, dan biarlah benih-benih firman yang kami terima pada kesempatan pagi hari ini dapat tertanam di dalam hati kami, dan Engkau mampukan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan selalu jaga hati, pikiran, mulut anak-Mu ini Tuhan, dan biarlah apa yang disampaikan hanya dari kehendak-Mu saja. Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami alaskan di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Injil Markus pasal 1 ayat 29 sampai dengan 34 mengatakan demikian. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal Dia. Yang berbahagia kita semua yang mendengarkan firman Tuhan, terlebih yang melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya.
Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika kita melihat di dalam perikop sebelumnya, yaitu di dalam Injil Markus pasal 1, ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-28, ini adalah mengisahkan tentang Tuhan Yesus waktu berada di rumah ibadat di kota Kapernaum. Yesus mengajar dengan luar biasa di rumah ibadat di Kapernaum, sehingga banyak orang yang sangat tertarik untuk mendengarkan firman yang disampaikan untuk orang-orang yang ada di situ. Tidak hanya itu saja, ternyata Tuhan Yesus juga melakukan suatu mukjizat yang sangat luar biasa, di mana di tempat itu ada salah seorang jemaat yang kerasukan setan. Dan Tuhan Yesus menghardik setan itu sehingga orang itu mengalami pemulihan di dalam kehidupannya. Apa yang terjadi di dalam rumah ibadat di kota Kapernaum ini ternyata sangat membekas di dalam hati jemaat di situ. Ada sesuatu yang spesial di dalam hatinya, sehingga mereka menceritakan apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat itu kepada orang-orang di sekitarnya. Maka tidak mengherankan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di rumah ibadat itu menjadi bahan perbincangan banyak orang di Kapernaum. Menjadi isu yang sangat hangat pada waktu itu. Dan jika zaman sekarang, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah menjadi sesuatu yang viral, sehingga menjadi pusat perhatian banyak orang. Apa yang terjadi di rumah ibadat di Kapernaum, itu sudah menjadi viral di kota Kapernaum. Itu masih sangat membekas di dalam ingatan orang-orang di Kapernaum. Dan itu belum hilang di dalam ingatan mereka. Itu belum hilang dalam ingatan mereka. Tuhan Yesus kembali melakukan sesuatu yang sangat spesial, sesuatu yang sangat luar biasa, dan itu semakin memperkuat iman mereka. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus jika kita melihat di dalam perikop yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini, yaitu ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-34. Sekeluarnya Tuhan Yesus dari rumah ibadat di Kapernaum, Tuhan Yesus bersama muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, pergi ke rumah Simon dan Andreas. Dalam perjalanan menuju ke rumah Simon dan Andreas, Tuhan Yesus diberikan suatu kabar bahwa mertua Simon Petrus sedang menderita sakit, yaitu sakit demam. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus setelah mendengar kabar itu? Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Ia memegang tangannya, membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kembali, Tuhan Yesus melakukan mukjizat dengan menyembuhkan mertua Simon Petrus yang sakit demam. Hanya dengan memegang dan membangunkan dia, mertua Simon Petrus itu kembali pulih kesehatannya. Dan pada kesempatan pagi hari ini, kita tidak hanya menyoroti tentang apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, tapi kita juga perlu menyoroti juga tentang mertua Simon. Mertua Simon setelah sembuh dari sakitnya, dia tidak terbuai dengan kesembuhan yang sudah ia terima.
Dia tidak terlena dengan apa yang sudah ia terima, berkat dari Tuhan, yaitu berkat kesembuhan yang telah ia terima. Setelah dia sembuh, yang dia lakukan adalah melayani Yesus, melayani para murid-muridnya, juga melayani orang-orang yang datang di sekitar rumahnya. Artinya apa? Mertua Simon memberikan pelayanan yang terbaik untuk orang-orang yang datang di rumahnya. Hal positif yang perlu kita contoh di dalam kehidupan kita. Kita perlu memperlakukan tamu kita dengan sebaik-baiknya. Lanjut, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa yang terjadi di depan rumah Simon Petrus ini? Ini banyak orang yang melihat. Dan orang itu mulai menceritakan tentang apa yang mereka lihat. Apa yang mereka dengar yang disampaikan melalui firman-Nya oleh Yesus Kristus itu. Dan ini sangat menarik banyak orang untuk datang ke tempat Simon Petrus. Maka tidak mengherankan kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-32. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Orang yang sakit di Kapernaum, yang sakit fisik, orang yang kerasukan setan di Kapernaum, semua dibawa kepada Yesus. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Dia menyembuhkan orang yang sakit fisik itu, dan dia juga memulihkan orang-orang yang kerasukan setan. Dan sembuh serta pulihlah mereka di dalam kehidupannya. Dan ini mengakibatkan ada sesuatu yang sangat luar biasa. Di dalam ayat 33, maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Orang-orang di seluruh penjuru kota Kapernaum itu datang ke rumah Simon. Mereka berada di depan pintu rumah Simon. Mereka berkumpul di tempat itu. Mereka melihat sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupannya. Mereka merasakan sesuatu yang spesial di dalam kehidupannya. Melalui apa yang difirmankan oleh Tuhan. Melalui mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu. Hal ini membuktikan bahwa jamahannya itu nyata di bumi. Dan jamahannya itu juga ada di dalam kehidupan kita. Terbukti sampai dengan saat ini, kita masih diberikan kesehatan. Kita masih bisa melaksanakan tugas pelayanan kita. Kita masih bisa melaksanakan pekerjaan kita. Kita masih diberikan berkat-berkat jasmani dan berkat-berkat yang lain. Dan ini membuktikan bahwa jamahannya itu nyata di dalam kehidupan kita. Dari apa yang terjadi di rumah ibadah di kota Kapernaum, maupun yang terjadi di depan rumah Simon Petrus, saya mencatat dua hal penting yang perlu kita perhatikan bersama. Yang pertama adalah kehadiran Yesus dalam hidup kita mengubah situasi hidup kita yang suram dan mendung karena berbagai alasan menjadi cerah. Kehadiran Tuhan Yesus mengubah situasi yang suram menjadi cerah ceria. Yang dituntut dari kita adalah membiarkan diri didatangi Yesus. Setiap orang yang menerima Yesus akan menikmati kabar baik yang diwartakannya dan mengalami tindakan kasih-Nya. Sebagai pengikut Yesus,
kita mesti memberitahu kondisi hidup sesama kita, negara kita, dan situasi dunia kita kepada Yesus melalui doa agar dapat diubah oleh Yesus. Bahkan tidak hanya itu, kita juga harus membawa sesama yang menderita dan terganggu hidupnya kepada Yesus, agar mereka pun disembuhkan dan dibebaskan oleh Yesus dari berbagai ikatan yang menyengsarakan mereka. Ini poin pertama yang perlu kita perhatikan. Lalu poin yang kedua adalah kita ini disembuhkan untuk melayani. Kita ini disembuhkan untuk melayani. Kesembuhan, perubahan suasana hidup, pembebasan dari berbagai kekuatan jahat tidak hanya bersifat personal, melainkan juga bersifat sosial, menyangkut kehidupan sosial banyak orang. Sebagaimana ibu mertua Simon yang langsung melayani tamu setelah disembuhkan oleh Yesus, demikian pula penyembuhan, pembebasan, dan perubahan yang kita alami dimaksudkan agar kita menjadi pelayan bagi sesama. Dua poin penting ini harus kita nyatakan di dalam kehidupan kita, sehingga kita mampu menjadi berkat. Jamahan Bapa itu betul-betul kita rasakan di dalam kehidupan kita, dan Dia ada di dalam kehidupan kita. Dan mari kita transfer jamahan Bapa itu untuk orang lain yang belum bisa merasakan seperti kita. Di sekitar kita masih banyak orang yang sakit secara fisik. Di sekitar kita masih banyak orang yang terbelenggu oleh roh-roh jahat. Di sekitar kita masih banyak orang yang terbelenggu oleh masalah pribadinya. Dan ini kesempatan bagi kita untuk menyatakan jamahannya itu memang betul-betul ada di bumi ini. Amin. Mari kita masuk dalam saat hening sejenak. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pada kesempatan pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah kami yang penuh kuasa dan mujizat-Mu itu nyata. Jamahan-Mu itu nyata di muka bumi ini. Kami sungguh percaya, kami sungguh mengamini akan hal itu. Bapa, pada kesempatan pagi yang indah ini, kami juga mengaturkan syafaat Kami. Secara khusus Tuhan, kami berdoa untuk program Suluh yang sudah berjalan sampai dengan saat ini. Kami mengucap syukur karena campur tangan Tuhan, program Suluh dapat berjalan dengan baik. Walaupun banyak kendala maupun hambatan yang sering kami alami. Tapi dengan kuasa-Mu, program ini bisa berjalan sampai dengan saat ini. Dan bisa memberkati anak-anak-Mu dimanapun Tuhan tempatkan. Kami berdoa untuk orang-orang yang terlibat di dalam acara Suluh ini. Tuhan juga berkati di dalam kehidupannya. Tuhan pakai mereka dengan luar biasa untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga berdoa Tuhan untuk rekan-rekan penyuluh yang melayani Suluh di Radio Betani FM ini. Tuhan selalu memberkati kami. Tuhan selalu menyertai kami, berikan kesehatan, hikmat-Mu Tuhan. Dan pakailah kami dengan luar biasa, sehingga kami mampu
menjadi saluran berkat untuk orang-orang di sekitar kami, sehingga kami mampu menjadi saluran firman-Mu untuk masyarakat kota Salatiga dan sekitarnya. Pada kesempatan pula Tuhan, kami juga berdoa untuk mitra kami, Radio Betani FM. Tuhan juga selalu berkati stasiun radio ini. Dan biarlah melalui Radio Betani FM, nama Tuhan semakin dipermuliakan, khususnya di kota Salatiga ini. Engkau berkati para penyiar, Engkau berkati para operator, Engkau berkati para pengelola radio ini Tuhan, sehingga radio ini tetap eksis untuk menyurahkan kebenaran firman. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk para pemimpin kami dari tingkat pusat maupun tingkat daerah. Tuhan berikan kebijaksanaan, sehingga apa yang mereka tetapkan Tuhan hanya untuk kesejahteraan masyarakat di Indonesia ini, khususnya di kota Salatiga. Tuhan Yesus, kami menyerahkan Tuhan segala doa dan pergumulan kami di dalam tangan kuasa. Ampuni kesalahan kami. Haleluya. Amin. Demikian, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, suluh pada kesempatan pagi hari ini kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Immanuel.